Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin fin nar. Nah, ya Pak, pembahasan atau pembelajaran kita untuk mengetahui satu nama ini sudah dibaca benar-benar kalau dulu. Nah, sekarang langsung menerapkan di situ. Tidak boleh pakai kaos ya. Kalau bacanya nanti ada cara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sampai berapa? Bisa sampai berapa? Bisa jam berapa? Berarti 7.25 bisa kan di sini? Sholat sunnah tidak wajib, masuk kelas tepat wajib. Jadi setelah sholat sunnah, zikir, gak usah sholat sunnah. Setelah sholat isya, gak usah zikir, sholat sunnah langsung ke sini karena lebih wajib. Jadi seperti itu. Adapun kajian yang mengajak bicara jangan diikuti. Itu. Karena nggak mau kan besok-besok apa? Kalau Pak Rio akan tahu karena nggak ada WA-nya jadi nggak tahu. Pokoknya 19.25 wajib dari sini. Betul? Nah, sudah saling kenalan semua? Ya, jangan seperti ya. Ta'aruf awalan. Ta'aruf awalan. Ini dibuatkan oleh Pak Agus Bijari. Makanya namanya Televisi Islam. Kenalan dulu. Absennya ada Pak? Pak, jangan. Atau kemarin? Kemarin kan. Yang bawa HP nggak boleh ditaruh di tas, taruh di tas. Dimatikan dan taruh di tas. Kalau repot nggak usah bawa HP. Kalau repot dimarahin, nggak usah bawa HP. Dimatiin ya, bukan hanya ditaruh. Bisa tangan ini bisa sama lihatnya bisa tangan lihat utara sini ini bisa nama saya Misda, saya tinggal di Mas Bandung Cikarang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofirin, panggilan Sofirin, tinggal di Pilang Mutiara Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu pribadi, panggil saja saya Wisnu. Adi. Saya tinggal di Ambon, di Papan Mas, belakang Dewan Dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Yono, Budi Budi. Tinggal saya di Cikarang Timur, tempatnya di perumahan TPI, Kanas Bandung. Ana maaf, pakaian Ana kurang sopan. Ana baru pertama kali masuk kelas ini, terus Ana kurang teliti waktu pas baca formulir, pas ngisi formulir ini. Ana mohon maaf untuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudah Maji, tinggal di ICC ya, di belakang sini. Mungkin mana Pak? Di ICC Blok 56 nomor 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suji Yono, Raja Suji Yono juga boleh, tinggal di rumah Taman Taman Indah bersama dengan satu tangga dengan Pak Mulyono. Terima kasih. Nama Ivan Lutfi, Ivan, tinggal di Progresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni, biasa dipanggil Roni. Untuk alamat di GCC Blok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman di perumahan Sudirman di tempat di Dermawan nomor 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, panggilan Nasrullah, tinggal di Pemda Cikarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehari ya, dia masih terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak saya Sutomo, tinggal di Bekasi. Kadang dipanggil beliau ataupun Abu Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto, tinggal di perumahan Bekasi, Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, tinggal di perumahan Rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui bahwasanya sunnah seorang belajar tadi adalah ta'aruf, saling berkenalan. Jangan sampai kita ini apa? Seperti orang-orang di luar Islam yang sekedar punya urusan untung tapi tidak saling kenal. Dan itu perlu ketahui bahwasanya
belajar bahasa Arab itu tidak membutuhkan kepintaran IQ yang dimaksud. Tapi kalau kepintaran menunjukkan hawa nafsu, wajib. Salah satunya ialah ikhwah Allah wa yakum ya. Kita wajib memaksa diri kita untuk disiplin. Bisa karena terbiasa karena terpaksa karena dia nyata. Adapun Putra sama Aceh tidak tempat ke satu ahad, makanya tidak masuk. Tidak ke satu ahad. Putra dia benar Putra sama Aceh. Ya, sudah ada kan Aceh. Jadi belum ketahui ya, insyaallah wa yakum. Kenapa kita ini belajar bahasa Arab? Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min ad-din. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Dan antum di Liman ini bukan untuk mencicipi. Yang pernah ketemu anak itu apa? Anak sampaikan di Liman itu belajar bahasa Arab bukan untuk mencicipi, tapi harus bisa. Untuk bisa, nggak boleh saya mau coba-coba. Nggak ada tempat di Liman seperti ini. Hanya untuk orang-orang serius yang ada di rumah. Kita nggak berjanji apa-apa. Insya Allah kalau antum disiplin tadi kurang 5 menit dari sini, terus PR nanti dikerjakan salah benar, nggak ada urusan salah benernya, tapi wajib harus dikerjakan. Terus seperti itu kita nggak berjanji apa-apa, tapi kalau yang sudah ada, insya Allah 4 bulan antum bisa baca kitab, bisa baca apa, insya Allah. Asalkan peraturan yang antum sudah ditandatangani di atas materi tersebut itu dijalankan, bukan sekedar apa? Saya siap disiplin. Kalau yang pernah ketemu anak, karena sampaikan bahwasanya nanti jangan tersinggung manakala di saat anak di luar dengan di kelas itu berbeda. Sikap anak itu berbeda dengan ngobrol di luar, di kajian secara biasa, dan di kelas itu sangat berbeda. Jangan antum minta disamakan, salah. Karena kalau kita ingin sukses dan belajar, itu harus tahu kita beradab sebelum berangkat di kelas dan sesudahnya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Dan antum perlu ketahui ya, adapun HP cukup insya Allah hari ini disampaikan, besok-besok nggak usah disampaikan lagi, bisa ditaruh di depan maupun di samping. Pokoknya intinya tidak ada di dalam tas atau di tubuh antum. Adapun anak ini karena buat rekam, antum bisa nanti cek audionya di Telegram Nurul Ilmi. Telegram, channel Telegram Nurul Ilmi. Resmi Nurul. Nanti di situ dikasih link YouTube sama rekaman setiap kelas. Tapi kalau link YouTube ini memang memudahkan bagi orang-orang yang memang benar-benar berhalangan untuk bikin. Dan yang terakhir ini yang saya sampaikan bahwasanya kalau Senin Selasa kelas antum ini berhalangan, antum absen di sini. Antum ke Cibitung. Begitu juga yang di Cibitung, Sabtu Ahad kok berhalangan, maju belajarnya berarti. Di sini nggak ada yang kelas Cibitung, ada kelas Cibitung? Ya dia, maju. Jadi belajarnya maju Senin Selasa. Adapun yang Senin Selasa benar-benar berhalangan, itu apa? Mundur ke Sabtu Ahad. Jangan sampai sudah diberikan kemudahan seperti ini tidak diambil di rumah. Nah, di saat Senin Selasa antum masuk, kok kurang nih, saya pengen murojaah lagi. Silahkan datang ke Cibitung, nggak dilarang.
Begitu juga yang Senin Selasa, yang Sabtu Ahad Lisan pengen ke Senin Selasa, boleh. Bukan apa? Bukan puasa, enggak seperti itu. Boleh. Kalau antum mampu itu masuk lanjutan buat dengerin pusing gitu. Boleh. Tapi bedanya di saat antum ke sana itu apa? Tidak boleh bertanya dan tidak berhak ditanya. Begitu juga yang Sabtu Ahad yang sini tidak punya hak untuk bertanya dan ditanya. Pokoknya Mbak ikut belajar, ikut kerjakan PR dan yang lain. Betul, paham? Paham? Siap ini? Siap. Sebelum dilanjutkan siap? Siap sampai bisa? Siap. Silakan ditanya. Beri, Adi. Misalnya kita mau tukeran itu, kita kasih hitung misalnya di sini kondisi lagi sebuah kerja, itu nanti absennya berapa ya? Datang ke sini. Kalau misal susah ininya, antum pertemuan yang akan datangnya, antum absen double. Nah, absen. Di hitungnya. Yang pertama. Karena antum tulis sendiri masuknya jam berapa, nanti ditulis di absensi. Antum kelas sini ya kelas apa? Absennya ditulis saya masuk misal jam 8 pagi di situ pengganti hari ini. Silakan ditanya. Ada yang merasa sangar ini? Kelas ini sangar? Hah? Sangar? Mas Bro? Enggak kan? Enggak salah? Inilah teman-teman kenapa kok cepat bisa ini seperti ini. Dan paling yang terakhir sampaikan ialah akhir, pokoknya tanggal 1 Mei paling akhir pengadaan alma mater nanti dikumpulkan ke ketua kelasnya. Nanti silakan untuk ketua kelasnya karena di saat nanti temannya ada yang berhalangan atau apa, anak akan tanya ketua kelas, anak akan tanya satu-satu. Dan yang terakhir ialah sampaikan kalau Senin Selasa berhalangan, Sabtu Ahad berhalangan, mungkin pulang kampung dan yang lainnya, nggak boleh WA, nggak boleh telepon, nggak boleh SMS, harus pakai surat. Harus pakai surat, nggak boleh pakai apa? Alat komunikasi. Nggak. Jadi alma maternya seperti ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk menyemangatkan dari antum dalam belajar. Dan jangan dibawa nomor, karena orang yang bawa jaket ini itu dianggap ilmunya sudah angin, sudah tinggi. Boleh, boleh. Yang penting jangan buat nongkrong yang maksiat. Mulai belajar, Nafta video rosa. Nggak ada yang bertanya lagi? Nah, masa memperkenalkan diri kan aneh? Nah, nggak perlu kan? Memperkenalkan diri perlu nggak apa? Nggak perlu kan? Perlu kan? Iya nggak perlu. Waktu doang. Yang lain tak kenal semua. Karena Wandi terkenal, terpuji kenal sama Abu Wasyani. Asli Kalongan, tinggal di Gunung Buah Situ. Tapi, itu nah, naskah Sofha Isnai kita buka halaman yang kedua. Nah ini Rokom Isnai. Jadi ikhwan jazakumullahu wa iyyakum. Anda perlu ketahui bahwasanya pelajaran kita sementara selama mungkin 3 bulan adalah muhtarab dengan al-Arabiyah BPP. Tapi di saat nanti antum sudah mulai mengharapkan dan
pelajaran, yaitu kitab ini sebagai kitab pelajaran akhlak dan Nubdah fil Aqidah, belajar akidah. Jadi untuk sementara waktu kita belajar al-Wadiyah dan Muftarah. Dan setiap teman antum itu ada yang berhalangan bicara ini, jangan anak yang ukur, tapi antum dulu yang ukur atau yang bertanya, kenapa kok nggak ada informasi? Ya, misal pun pindah harus sampaikan atau apa? Saya Senin nggak bisa berhalangan, bisa sampaikan ke ketua kelas, sampaikan ke ketua kelasnya, saya nggak bisa berhalangan, apa saya nggak bisa masuk ke kelas saya akan tebus di Sabtunya misalnya seperti itu, sampaikan. Tidak boleh mentang-mentang oh Sabtu boleh terus nggak ngasih keterangan, nggak boleh seperti itu, harus ngasih keterangan. Paham? Nah, al-ardu tujuan al-hiwarul awwalu, jangan antum lepas dari pensil. Mau antum sudah tahu mufradatnya, kosakatanya atau belum, pokoknya tulis terus. Kosakatanya pokoknya ditulis terus. Jangan antum berhenti, Pak saya sudah tahu, jangan. Karena ini ialah metode para ulama dalam menghafal mufradat dengan cepat. Jadi kita mau halaman berapa? Oh, tahu lagi al-hiwarul awal, tulis percakapan pertama, percakapan yang pertama. Kayak gitu terus. Terus undur, wastami, wa'ai. Belum punya? Hah? Siapa yang belum punya? Habis di sini, Pak. Besok punya ya, Pak. Karena sudah sampaikan bahwa kalian masuk kelas harus sudah punya. Nah, nanti itu orang sudah sampaikan. Undur wastami wa'id, lihatlah dan perhatikanlah dan ulangilah. Yang belum punya ayo gabung ke temannya, duduknya bersebelah dengan temannya atau temannya yang punya tolong mundur. Jangan mundur. Nah, semua patung punya nggak patung? Oh ada. Berarti ini ambil. Ada mundur. Oh ada. Berarti tak ayo aja. Kalau terus kami itu di perjalanan itu boleh. Itu bukan ayat. Nah, al-hiwar baina Khalid wa Khalid, percakapan antara Khalid dan Khalid. Antum ikuti sesuai apa? Perintahnya. Perhatikan, anak dulu, anak baca semua. Setelah itu, anak baca kedua, antum ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah, al-an aidu. Sekarang antum ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bukan waalaikumsalam, salah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka? Masmuka? Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Kita terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terjemahkan bisa. Ismi Khalid. Namaku Khalid. Masmuka, siapa namamu? Terus Khalil menjawab,
Ismi Khalil, namaku Khalil. Yang panjang Lil, bukan Khalil ya. Khalil, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Bi khairin walhamdulillah. Antum jangan terbalik, malu-maluin belajar. Kalau ditanya kaifa haluk, alhamdulillah bi khair. Khata, salah. Harus ucapkan apa? Bi khairin walhamdulillah. Nah, di saat kita ini akan bertanya balik, bi khairin walhamdulillah untuk jawaban karena kita ditanya. Dan di saat kita bertanya, wa kaifa haluka anta, ditambahkan anta. Di saat kita bertanya, pertama kaifa haluka cukup. Tapi di saat kita bertanya, tapi karena awalnya menjawab, ialah ditambahkan anta. Sekarang dipisah, diparuh, ya separuh. Pak, Agung sini aja. Itu. Iya, pokoknya Ini depan ya. ya dekat. Ini mau dibagi kalau sudah di taman-taman sewa. Bagi berapa ini? 66 ya. Itu sini. Nah, nanti ke sana dari ikutnya sana. Ini Khalid, ini Khalid. Antum Khalid, ikut Khalid. Tafadhol. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Terus tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalid. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Siapa yang berani praktek tanpa melihat? Pertama boleh lihat buku. Silakan. Yang mempraktek ke depan, bukan duduk. Mas Bro, sama? Cari temannya. Bawa buku dulu. Iya, bawa buku dulu. Jangan dijual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Terus Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. yang lain mau coba? Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah,
Lain. Jangan teman panggung, karena nggak ada panggung. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah, Mumtaz. Terus. Ayo Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalil. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa Khalid? Khair. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa Khalid? Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairi alhamdulillah. Bi khairin. Bi khairi alhamdulillah. Nah, nada sama. Lewat, coba. Salah biasa, benar luar biasa. Itu sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalid. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta?
bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang masih. Ismi Khalid. Gitu. Celokannya Pak, celokan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas muka. Ismi Khalid. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Gampang? Sahul jiddan insyaallah. Jadi Ikhwan, jazakallahu wa iyyakum, untuk mengetahui kalau percakapan itu apa? Karena mau praktek. Jadi mulai besok sudah mulai target ketemu temennya, ulangi dan apa namanya diubah dengan nama. Jangan apa? Dan seperti itu kita lagi mempraktekkan kosakata. Terus al-hiwarul awal al-ba, percakapan yang pertama namun yang ba. Undur wastami wa'ai, lihatlah. Ini jangan bosan, tulis lagi walaupun di atasnya ada. Al-hiwar baina Khawlah wa Khadijah. Al-hiwar baina al-hiwar baina, percakapan antara antara siapa? Misda wa Sabir. Percakapan antara. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Lihat pas perempuan, masmuki. Kaifa halu ismi Khadijah? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Nah, al-an aidu. Sekarang diulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Nah, baru silakan. Khadijah Khawlah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Terus gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ini udah berapa kosakata hari ini? Atau menit ini? Sudah berapa kosakata?
kuncinya praktek. Kalau Arabiyah pendek kuncinya praktek. Tapi kalau muftarad kuncinya pemahaman. Antum hafal tapi nggak pernah praktek, dijamin kok. Al-mufradatu, yaitu ringkasan dari percakapan antara laki-laki dan perempuan. Al-hiwarul awal al-alif, yang sekarang al-hiwarul awal al-ba, huruf ba, yaitu ringkasannya ialah ada pertanyaan kaifa haluka. Lihat, laki-laki berbicara, kaifa haluki bertanya untuk perempuan, anti untuk kamu perempuan, masmuka nama kamu siapa untuk laki-laki, anta kamu laki-laki, masmuki siapa namamu untuk perempuan. Sekarang tadribul awal, latihan yang pertama. Sil bainal ibarati wa suratil munasibati, sambungkanlah antara ungkapan dan gambar yang sesuai. Jadi tulisan sama gambar itu disamakan, yaitu ditarik apa? Lurus atau miring terserah. Silakan, ini nggak ada suaranya, langsung ditarik. Apa dulu? Langsung ditarik, silakan. Yang bawa fotokopian kemarin yang tentang perbedaan kalimat itu ada yang bawa? Untuk bicara mungkin ya? Asik. Ada yang bawa? Sekarang bawa di tas, ada yang bawa? Ada? Pinjam boleh? Biar fotokopi. Karena di awal muftarad itu yang lama itu hanya sekedar pengertian kalimatun antara Indonesia dan Arab. Tadribun tsani ajib, latihan yang kedua yang bawah ajib, jawablah. Assalamualaikum. Nah, ini mulai nulis. Silakan. Siapa? Terus buku lah. Assalamualaikum, jawabannya apa? Kaifa haluka, jawabannya apa? Masmuka, jawabannya apa? Ismi, ini bebas. Assalamualaikum, juga jawabannya apa? Masmuki, kaifa haluki, ismi. Apa dulu? Dah belum? Dah belum?
Ya? Tidak aina nanti bila dirosa ukhra. Jika sudah selesai, kita pindah ke pelajaran yang lain. Pelajaran yang lain. Mana semua? Mana? Kertasnya? Katanya orang. Udah perhatikan? Perhatikan. Ada yang bawa lagi kasihkan ke PHD. Ada? Dan Iman, kita masuk ke pelajaran yang sesungguhnya. Apa itu? Al-Mukhtarot, Qawaid, Lughatul Arabiyyah. Halaman 3. Alhamdulillah bukan 2, 3, 4, tapi 3, 4, 5. Dan awalnya bukan 2, 3, tapi apa? 3, 4, 5. Karena kalau 2, 3, 4 haram mutlak. Lalu banyak orang apa bilang enak. Al-babul awalu, siapa yang sudah tahu ialah perusahaan, yang sudah tahu, yang belum tahu penjelasannya ialah kita belajar pertama al-babul awalu muqaddimatun, yaitu bab yang pertama muqaddimah, pembukaan. Kita bahas karena PR-nya anu berdua, kalau yang lain tidak tahu. Al-jumlatu atau al-kalamu adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Makanya sekarang anak nggak, Nasrullah? Anak nggak? Kok anak nih? Yang jujur, ini mukhtarotnya jumlah nih. Anak nggak? Nggak terlalu kan? Nggak terlalu kan Pak Rio? Santai, punya modal, ya? Ya benar Pak Rio? Iya. Nah, seperti itu. Nggak terlalu ini, nggak terlalu seperti itu. Betul bisa? Betul? Nah, teman-teman yang mau pesan? Beri, tapi ya pesan, daftarnya pesan. Ini fokus, ya mau adik, ya sih, jadi yang sana, jadi yaitu dalam bahasa Arab, dalam bahasa
Indonesia di situ ya. Perhatikan Prihadi, terus Budi sama Adi. Di semua nih. Itu apa? Saya pergi ke masjid. Ini pelajaran dasar dan penting bagi kita untuk mengetahui. Dalam bahasa Indonesia ini disebut kata. Betul? Betul? Terus pergi juga kata. Ini kata. Nah, kalau ini digabungkan, itu saya pergi ke masjid, bukan dipotong-potong, disebut kalimat. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab bagaimana? Ana adhabu ila masjid. Ana adhabu ila masjid. Dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Ini disebut kalimatun. Ini disebut kalimatun. Jadi potongannya ini satuannya disebut kalimatun. Kalau pas giliran digabungkan disebut al-jumlah atau al-kalam. Paham sampai sini? Budi? Adi? Adi? Paham? Paham? Nah, ringkasnya ialah apa? Kalimatun adalah kata. Adapun ini adalah susunan kata. Dalam bahasa Indonesia kalimat. Nah, kita menghilangkan ini saja nih. Jam ini kita ini menghilangkan apa? Tulisan kalimat. Bisa kita mendengar tulisan kalimat, berarti bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, Bang? Bukan dalam kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalimat yang dimaksud adalah kata. Kita sekarang belajar bahasa Arab, jangan masuk ke sini. Jangan. Berarti setiap kita dengar kalimat, berarti satuannya, bukan penggabungannya. Betul? Nah, dibaca, Iwan, dibaca. Bisa? Jangan dilipat, jangan dilipat. Walaupun ini buku saya nggak peduli, karena itu akan menghancurkan belajar Anda. Jangan dilipat. Pegang bukunya, jangan dilipat. Baca bisa. Bisa disambung. Bab 1 Muqaddimah. Enggak, isim. Isim. Isim yaitu kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Nah, ini kalau nggak usah dicatat, udah catat, udah. Ada di sini, nggak usah catat, ya. Lebih gamblang. Sekarang ya. Jadi kata kalimatun dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Saya ulangi, kata dalam bahasa Arab, kalimatun dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Ada di situ. Nah, nanti satu persatu kita akan jelaskan. Jadi yang pertama isim. Anda perlu ketahui
Di situ disusun langsung kata benda, koma, sifat, koma, kata keterangan waktu. Tapi untuk memudahkan isim titik dua atau adalah, itu isim adalah kata yang menunjukkan. Di sini kata yang menunjukkan. Kata benda. Langsung contohnya kitabun, terus misal al-masjidu. Ini menunjukkan kata benda. Paham sampai sini? Nomor 2, sifat. Kata sifat. Nah, berarti kalau sifat muncul apa? Muncul yang. Kalau dikatakan sifat kok gak muncul yang, berarti salah. Kabirun atau shahirun. Yang besar, yang kecil. Yang selanjutnya ialah menunjukkan waktu. Amsi, terus kemudian yom, kemarin, besok, hari. Ini menunjukkan waktu. Kitab, sebuah buku untuk menunjukkan kata benda. Jadi isim, ayo ikhwah, itu hanya 3, pengertiannya 3. Kalau nggak menunjukkan benda, ya sifat. Kalau nggak sifat, ya keterangan waktu. Mungkin nggak muncul 3-3-nya, nggak mungkin. Mungkin nggak muncul 3-3-nya, nggak mungkin. Mesti menunjukkan salah satu. Pengertian dalam dakwah apa? Setengah sekolah ini tanda antum sampai dalam dakwah. Tandanya tanda bahwasannya itu udah sampai di dewan dakwah. Antum tahu udah di dewan dakwah. Ada tulisannya. Apa pengertian TPI? Tanda ada TPI? Ya, ada. Banyak kalau gitu, umum gitu. Belum tandanya. Ayo tandanya apa? Jangan ada penduduk. Ayo, jangan dikira melenceng ya, jangan dikira melenceng. Ini masih masuk di situ. Enggak melenceng, enggak. Kita belajar bahasa Arab bukan untuk dolar, bukan untuk sesat, enggak mungkin sesat. Ayo, orang TPI itu masa nggak bisa mensirikan TPI? Tanda sudah sampai TPI. Ada petunjuk apa? Ada petunjuknya. Jadi pengertian telah darah apa? Perumahan di wilayah tanda. Ada batu-batu biasanya darah perumahan pada. Berarti itu masing-masing aja ya. Bagi orang yang belum masuk gitu loh, cara tanda itu bagaimana? Dan sekarang gampangnya, apa pengertian Bekasi? Jadi, ya,
Untuk pengertian Bekasi. Sebuah nama kota. Terus? Udah. Yang terletak di Jawa Barat ini. Nah, ini baru cocok betul. Pengertian Cibitung berarti kecamatan yang terletak di provinsi di Kabupaten Bekasi. ya. Terus cukup betul, udah cukup. Sekarang tanda Cibitung. Bisa tahu kita sampai di Cibitung itu tandanya apa? Sama datang Bukan, itu bukan tanda, bukan ciri khas khusus. Ciri khas khusus semuanya ada. Selamat datang Bandung, selamat datang ini ada kan? Ciri khusus. Ayo. Ciri khusus, tahu Cibitung kan? Tahu Cibitung? Tahu Cibitung kan? Ya udah, antum tahu udah sampai di Cibitung apa? Rasanya belum sampai Cibitung apa? rasanya. Bukan rasanya. Antum ini tahu bahwasanya kita ini sudah sampai Cibitung. Tanda besarnya di sana itu apa? Langsung mendekat, daerah yang saya itu. Jadi apa tandanya itu apa rasanya? Aji, Ya, pengetahuan kita tentang Cibitung itu. iya, apa? Jadi pengetahuannya apa sebutkan? Bahwa masyarakat itu menyebutnya Cibitung. Ya, salah. Pasar induk Cibitung. Betul nggak? Betul nggak? Ciri khasnya tanda di mana sih? Tanda khusus. Kita udah sampai tahu Tambun di mana? Kok bisa sampai tahu Tambun? Ya pasar Tambun. Paham nggak? Paham belum? Paham belum? Nah sekarang pengertian isim itu kata benda, kata sifat, kata keterangan waktu. Ini pengertian isim, tanda isim juga ada gitu loh. Tujuannya seperti itu, mempersiapkan arah situ, bukan arah sono, arah situ. Paham? Jadi setiap sesuatu itu ada pengertiannya. Nah, setiap pengertian sudah ada, harus ada tandanya. Aktivitasnya di mana? Hah? Aktivitasnya di mana? Di Samsung. Ini jangan ngomong nanti tentang Samsung. Apa pengertian Samsung? Ya, yang umum aja yang umum. suatu brand atau merek yang memproduksi suatu barang seperti contoh ciri produknya Samsung. ciri-cirinya mempunyai kualitas yang tinggi. Lagi promosi. Terus mempunyai banyak sangat terkenal, terus mempunyai banyak produk yang di luar maupun di dalam. betul. Itu dari karya mana seperti itu. Tapi yang penting Banten Samsung. Pernah ada masalah itu. Untuk gimana? Topan. Apa itu pengertian topan? Sebuah pabrik yang memproduksi, pabrik Jepang yang memproduksi plastik kemasan. Kita paham ya? Paham maksudnya? Nah, kita belajar apa? Pengertian isim. Kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, kata keterangan, waktu. Paham jadi? Paham? Lanjut. Kenapa yang lain tidak ditanya? Kenapa? Nggak tahu itu. Terus contoh maun, air, burtukolun, jeruk. Nggak tahu nih jeruk kanan atau jeruk tipis. Ya, tak ada musik.
Kalau kita pecel lele mesti harus jeruk kanan atau jeruk kiri. Tufahun apel. Nah ini malam untuk hari. Darsun pelajaran. Ilmun jangan ditanya. Al-bi'ru sumur. Al-bait bukan ahlul bait rumah. Al-ma'hadu pesantren. Al-ustadu ustad. Makanya secara bahasa al-ustad dengan mudaris itu sama, tapi antara al-ustad dengan al-mudaris beda. Al-mudaris itu menyampaikan sesuatu, tapi kalau al-ustad itu apa? Pembimbing. Makanya jangan kita memudahkan untuk mengatakan orang bisa memimpin doa, ustad. Kalau kamu kan seperti itu, yang penting bisa memimpin doa, ustad. Ditanya nukil dari mana, dalilnya dari mana. Makanya adanya 5 ini, Alhamdulillah wa yakum, itu pengen menghilangkan yang sudah dirusak orang lain. Khotib naik mimbar, dicek bahasa Arabnya. Antum tuh yang urus masjid di perusahaan punya tanggung jawab berat, besar dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat antum memanggil khotib, itu antum harus tahu, tasabut dulu. Ini orang ini bisa bahasa Arab atau enggak? Jangan apa? Jangan sudah terkenal itu khotib kemana-mana. Ada nggak Ustadz gadungan setelah antum? Ada nggak? Di Salafi ada nggak? Ada nggak? Setahu antum ada nggak? Jawab yang benar apa? Ada tidak? Mau cerita enggak? Ada tidak setahu antum jawab. Tapi kalau khotib gadungan di Salafi ada tidak? Banyak, bohong kalau nggak ada. Banyak, dan buktinya antara nih, yuk belajar bahasa Arab, terus ada daurah, mesti daurah sesat itu apa? Dia ada pelatihan khotib, lebih lari ke situ dibandingkan belajar bahasa Arab. Menyesatkan padahal pelatihan khotib itu tidak ada, haram, tidak boleh. Mesti yang ikut apa? Orang-orang yang instan, pengen cepat muncul. Guru siapa? Ya mungkin kopas, sana sini. Kalau khotib gadungan di luar Ahlussunnah wajar. Dan sekarang banyak khotib gadungan di dalam Ahlussunnah, jenggotan. Ada pun orang awam dipanggil kan manggilnya Ustaz. Nah, orang kalau jadi panggil seperti ini susah belajarnya. Enggak belajar aja, udah dipanggil kayak gitu, apalagi mau belajar. Ngapain pusing-pusing? Itulah salah satunya adanya 5 ini, Pak. Itu jangan sampai tak nggak tahu kepanjangan 5 alas. Apa? Lembaga ilmu. Nggak aja menurut ilmunya apa? Ya sih. Lagu sembarangan ini Pak udah nyampe terminal ini. Roni, lembaga ilmu bahasa Arab syariat. Salah, masih salah. Aryo. Siapa? Siapa? Itu bahasa Arabnya. Ini Apa? Taklim. Nah semua.
Dan ya, anak sampaikan ahli sunnah yang mengaku dirinya mukmin ya, itu tidak boleh mengucapkan lupa, tapi harus mengucapkan dilupakan. Karena apa? Antara lupa dengan dilupakan itu berbeda. Kalau lupa berarti kita mengandalkan ke pribadi, oh jelek kita ini. Tapi kalau mohon maaf saya dilupakan, kita mengandalkan kepada syaitan di luar kita, baik laki-laki jin maupun manusia. Mohon maaf saya dilupakan janji hari ini. Jangan lupa, kalau lupa malas, menunjukkan malasnya kita. Pak Soeharto, di mana Pak? Nyasar jangan-jangan. Ahmad Sobri. Maaf, saya sudah dilupakan. Siono. Lembaga Ilmu Bahasa Arab dan Ilmu Syar'i Ma'adul. Nah, ini yang nyampe tanpa calon. Lewat calon semua. Calon semua. Ulangi semua. Liman. Lembaga Ilmu Bahasa Arab dan Ilmu Syar'i Ma'adul. Termasuk tuh. Nah, yang repot itu pernah kejadian apa? Pakai jaket, tahu Liman Bapak? Sebelah mana? Enggak ada nih pakai jaket tuh Liman itu. Astagfirullahaladzim. Kau pinjam. Jangan kejadian di Istiqlal terulang. Kemarin pagi ada orang sama anaknya, terus sama mertuanya, terus sekarang Pak Wirwandi liatin, ini kok pakai jaket Liman, tapi kok mukanya asing. Siapa ya ini? Terus sama panggil, Pak duduk sini Pak duduk sini Pak. Kamu nggak kenal, ya nggak kenal dong. Itu orang Pekalongan asli datang pakai jaket. Sudah lulus ya Sa? Belum dikasih jaket yang nggak mau. Bukan, tangga datang. Dan itu kata beliau, setiap pakai jaket itu naik motor, mesti apa? Masya Allah, kamu bisa pesan ya? Nanti tulisan di belakang ini kamu harus tanggung jawab, suruh baca. Iya kan? Jangan sampai dipakai, ya awal-awal apa nggak tahu. Satu pelajaran dan anak perlu pahami, kalau anak mengajar sesuatu, anak nggak lempeng. Nanti ada muncul fikih, muncul akidah, muncul akhlak. Dan antum perlu ketahui di nanti itu kalau antum sudah naik kelas ada 3 syarat, yaitu pertama pokoknya 3 B, nggak ada 2 B, udah nggak jam 3 B. Berilmu, berakhlak, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi 2 semester ini antum digembleng untuk mempersiapkan berilmu. Berilmu nggak berakhlak nggak bakal main. Berilmu berakhlak tapi tidak berakidah ahli sunnah wal jamaah nggak bakal naik. Terus 3 B. Berilmu, berakhlak, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Berakhlak itu bagaimana? Berakhlak itu bukan hanya senyum-senyum, tapi apa? Berakhlak itu sebelum, sesudah, sedang, dan sesudah. Jangan antum kira manakala nanti antum belajar terus anak nggak ngawasi. Anak awasi. Dan nilai akhlak itu akan muncul terus sampai semester akhir. Dan kita sistemnya SKS, bukan sistem kejar semalam suntuk, bukan. Tapi apa? Di saat antum masuk ke jenjang kelas Umar bin Khattab itu harus wajib sudah bisa baca kitab. Dan mulai sekarang ini anak sampaikan agar antum ini tidak gagal, yaitu minimal nilai di saat setelah ujian itu 60. Di bawah itu berarti diulang. Diulangnya kapan? Nanti. Bukan saya ulangi remedial, ada.
adanya mengulang. Ini bukan aib ya. Ada nih teman-teman yang sudah di kelas Utsman sekarang, dan sekarang ada yang masih naik ke kelas Umar bin Khattab. Jadi ada 4 kelas. Abu Bakar itu yang dasar, Umar udah lanjutan, Utsman udah sedikit lebih tinggi dari Umar, Ali dengan namanya sesuai dengan namanya, ilmunya biar Ali, biar tinggi. Dan setelah kelas lanjutan, di kelas itu tidak ada bahasa pengantar seperti ini, tapi dengan bahasa Arab. Jadi makanya di kelas dasar ini tolong serius. Nanti di kelas lanjutan itu tidak ada bahasa Indonesia. Jadi di saat kemarin antum hadir seperti di Istiqlal itu nggak butuh penerjemah dari Ustaz Abdul Aziz, nggak perlu, langsung dengerin sendiri, saat sendiri. Lebih keren mana? Lebih keren mana? Lebih singkat waktu mana? Ya langsung sendiri. Gak nungguin, aslinya antum gak nungguin Syekh Abdul Razak, nungguin Ustaz Abdul Aziz. Iya kan? Coba orang bisa awal Syekh Abdul Razak ngomong itu yang diperhatikan. Adapun Ustaz Abdul Aziz ngomong penambahan saja. Keren mana? Keren mana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa saja yang serius belajar, yaitu apa? Mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang apa? Beriman. Jadi ikhwan, jazakumullahu wa iyyakum. Jadi perlu diketahui ya, belajar itu yang tadi saya sampaikan memerlukan kecerdasan yang tinggi, tidak. Tapi kalau akhlak tinggi wajib, kedisiplinan tinggi wajib. Nah itu yang nanti memunculkan pemahaman diri. Kalau antum pinter, dengan modal pinter, IQ-nya tinggi, ranking 1 terus mungkin dari SD, terus sampai kuliah, yang kuliah. Kalau yang enggak sampai SMA ranking 1 terus, enggak jaminan bisa bahasa Arab. Enggak. Bahkan antum mungkin pernah dengar ada di YouTube itu balapan liar antara siput, tawon, kumbang, terus dan yang lain. Pernah lihat? Yang menang siapa? Kenapa? Jalan terus dan gak berlaku. Gak tawon dan yang lainnya, dia mentang-mentang ngebut gitu kan, tapi ngajak temennya, dan dia lihat ke belakang, lihat kanan, lihat nabrak ya kan. Sering anak sering sampaikan, yaitu ibarat Satria Fu melawan Honda 800. Kok melawan? Iya yang melawan pastinya Satria Fu bukan Honda 800. Honda 800 atau Astrea Prima itu kalau jalan irit gak? Satria Fu ngebutnya kayak, tapi sering mampir kemana? Ke pom bensin. Ada pun Prima ya kayak gitu, tetapi jalan terus. Ada kerusakan, ada ditambal, ada ini. Adapun ini dipakai orang tua sampai kecelakaannya jarang, mana ada Honda 800 kecelakaan. Karena SCC-nya kecil. Tapi Satria Fu, doa aneh-aneh. Ya kita jangan punya mental seperti itu. Kalau bisa mah iya, mentalnya seperti itu, daya tangkapnya seperti itu. Seperti Satria Fu, kebut. Terus at-thalibu murid. Oh. Jangan kaget. Ini ngajar model apa ini? Belajar model apa? Gara-gara Ustaz kan berhenti di situ. Panjang kemana-mana. Kenapa sih? Masuk bisa kan itu kan? Mahalkan antum, mahalkan diri antum. Nanti dapat istri mahal. Jangan kita
pengen dapat istri, saya pengen dapat istri minimal 20 juz. Itu satu judul belum ada. Itu bandrol 5 itu jual 200.000. Itu nggak laku. Sesuai bandrol kita ini berapa? Kita bisa bahasa Arab, nanti kita mau jodoh insya Allah bahasa Arab. Dalam bahasa Jepang udah bayar. Apa ini nggak normal? Tapi berarti belum tentu. Atau ibu murid al-an sekarang. Jadi nih baris yang pertama ini menunjukkan kata benda, menunjukkan kata benda. Nah, analitas cuma kitabun al-masjid di situ nggak ada. Kitabun mana? Kalau anak seringnya seperti itu, yang ada di dalam buku anak nggak bahas. Tujuannya ialah antum ini mau merujuk dengan contoh yang lain. Al-an sekarang, godan besok, amsi nggak ada. Syahrun bulan, yaumun hari, amsi kemarin. Ini menunjukkan kata keterangan waktu nomor 3. Hanya kalau kita ngikutin contoh yang di sini itu kalau anak sendiri memudahkan adalah sesuai pengertiannya kata benda, kata sifat, kata keterangan waktu ditulis seperti itu. Makanya di saat antum belajar itu punya kitabnya punya catatan khusus. Mukhtarat punya catatan khusus, Al-Arabiyyah Benedict punya catatan khusus. Bagaimana satu buku ya terserah antum. Yang penting harus bisa. Jangan ayo kerja. Ya, itu penyesatan gitu yang di pamflet-pamflet jalan-jalan. Ayo kerja. Emang dianggap kita nganggur kan gitu loh. Jawab, kurang ajar. Emang dianggap kita nganggur dari dulu. Kalau ayo semangat kerja itu baru betul. Tapi kalau ayo kerja berarti dianggap kita nganggur. Makanya orang yang berilmu itu tidak mudah ditipu. Dari bahasa saja itu tahu maksud busuknya, itu tahu. Bagus atau tidak itu tahu dari sisi bahasa. Kenapa? Kita dituntut dalam belajar ilmu agama itu ilmu secara bahasa, secara istilah. Ada dua mesti. Bid'ah secara bahasa, secara ilmu istilah syar'i. Syirik. Nah, kayak gitu. Makanya sering seperti itu terus kita nggak mudah untuk terkecoh. Karena apa? Satu permasalahan minimal 2, secara bahasa dan secara ilmu syar'i. Nadifun yang bersih, wasikhun yang kotor. Berarti menunjukkan yang mana? Nadifun, sifat. Karena ya. Kabirun, nah udah akan muncul di sini. Jadi di kelas ini ataupun malam ini Anda bisa murojaah lagi di YouTube, nanti dikasih linknya di channel Nurul Ilmi ya, Telegram. Telegram salah kayak gini. Audio maupun link videonya Anda taruh di sini. Jadi nggak ada istilah nggak bisa ngejar. Coba beralangan hadir silakan Sabtu Ahad yang di sana beralangan Senin Selasa. Nggak ada audio, nggak ada pakai video, coba. Insyaallah. Makanya semakin seseorang itu semakin nikmat, semakin ditanya sama Allah itu semakin banyak. Manfaatnya untuk apa? Untuk punya Android, punya mobil, punya motor, punya rumah, terus ditanya. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis orang yang miskin masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Karena apa yang mau ditanya, miskin kok sedikit.
Itu pengertian isim. Kata yang menunjukkan benda. Tutup. Coba anak pengen dengar. Tutup. Pengertian isim. Silakan. Pengertian isim. Yang urut, jangan lihat ke papan tulis. Pengertian isim. Pengertian isim. Yang urut dulu, walaupun tidak wajib yang urut dulu. Awal pertama harus urut dulu. Kepengertian isim. Contoh kata benda. Ayo. Menunjukkan kata sifat. Menunjukkan kata keterangan waktu. Nah, sekarang kita buka. Yang selanjutnya setelah kita berjuang tadi belajar tentang pengertian isim, sekarang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Jadi sekarang langsung praktek. Nomor 1, menerima tanwin. Apa itu tanwin? Kalau kita dulu pernah belajar turutan sebelum muncul iqra, muncul turutan itu un, in, an. Itu tanwin. Bunyinya un, in, an. Itu tanwin. Adapun sementara di sini ialah dengan un, dengan domatain, dengan domatain. Yaminun, isim bukan? Isim bukan, Budi? Kenapa bisa tahu isim? Kenapa bisa tahu isim? Ada? Tadi mengucapkan, jangan dijawab pun. Ada apanya? Tanwin. Yaumun, isim bukan? Adi. Kenapa isim? Ada domatain. Kabirun, isim bukan? Adi. Isim. Kenapa bisa tahu isim? Ada tanwin. Ada tanwin. Dia termasuk bagian yang mana? Menunjukkan apa? Sifat. Sifat. Nah, nih orang ya belajar bahasa Arab itu akan menghilangkan penyakit hati, ujub, sombong dan yang lainnya akan hilang. Karena apa? Satu tulisan isim kabirun itu minimal pertanyaan 2. Ada yang mengatakan minimal pertanyaan 3. Kalau nanti sudah berkembang minimal bisa 7. Satu isim ditanya 7 pertanyaan. Ada orang bodoh nggak peduli dengan seperti itu. Begitu juga orang-orang yang sibuk cuma nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu nikmatnya bahasa Arab. Kabirun isim bukan? Kenapa isim? Karena ada tanwin. Coba tanya. Yang tahu. Dia termasuk bagian apa? Ikut mana? Menunjukkan kata sifat. Kok bisa tahu? Iya, karena artinya yang besar. Nanti ditanya lagi kalau misalnya sudah berkembang, dia isim apa? Begitu. Satu isim ataupun satu kata ya ditanya bertubi-tubi. Bagaimana kita akan muncul sombong kalau ditanya seperti itu bertubi-tubi? Tidak mungkin ada. Yang ada ialah semakin tawadhu. Kenapa seorang itu mudah mengecap, mudah meremehkan orang lain, mudah memvonis orang lain? Karena dalamannya itu kosong, dalamannya kosong. Tapi kalau dalamannya isi, ilmunya itu isi, nggak mudah. Nggak mudah meremehkan orang lain. Paling seperti ini. Yang sering terjadi atau yang sering dengar. Yuk belajar. Siapa? Belajar di mana? Paling itu paling. Tapi pas giliran belajar bukan paling. Yana sama dulu. Pernah apa? Pernah melakukan
melakukan yang dilakukan oleh orang lain. Kayak sekarang, orang itu ngaji ke Ustadz Kibar atau ke Ustadz Ma'ruf? Seringnya itu, hah? Ke Ustadz Kibar atau Ustadz Ma'ruf? Hah? Oh? Salah, bohong. Ustadz Kibar atau Ustadz Ma'ruf? Ustadz Ma'ruf. Kalau misalnya tanyakan, antum, terus anda sampaikan, ada satu Ustadz Kibar, belum tentu antum kenal. Antum pernah dengar? Ustadz Ali Sugiantoro pernah dengar? Nah, Ustadz Kibar itu pernah dengar? Anak juga belum tahu Ustadz Kibar sama Ustadz, maksudnya benar. Dan itu sudah tahu kabar kan? Nah, orang yang tak berkabar itu larinya ke Ustadz Ma'ruf, bukan Ustadz Kibar. Ma'ruf terkenal, Kibar itu apa ilmunya yang tinggi, yang mumpuni. Ada ustadz-ustadz yang Kibar tapi nggak Ma'ruf, banyak. Nah, jangan belajar bahasa Arab itu akan sembuh. Kita ngaji sama ustadz wajib mumpuni, terkenal nggak wajib. Ada orang awam, mungkin semi awam. Orang awam itu apa? Mestinya apa? Yuk ngaji, ustadz itu siapa? Dari sini, wah nggak pernah muncul di TV ini, nggak muncul di radio. Nah, itu Ma'ruf. Padahal kalau kita cek ke Rojak, cek ke Ahsan, cek ke mana, mereka ngajarin seperti itu enggak? Ngajarin seperti itu enggak? Enggak pernah. Makanya pas dari malam kemarin kan sampaikan di Bapeti, itu apa? Nah, sampai jongkol dengan orang yang menyebarkan Telegram, bahwasan channel Telegram, silakan bergabung. Nanti yang isi ustadz-ustadz kredibel. Ini maksudnya apa ya? Ini mesti yang jadi admin ini yang menyebarkan, nggak kredibel mesti. Maksudnya mesti Ma'ruf, bukan Kibar, betul nggak? Bukan Ma'ruf, mesti Kibar. Mesti Ma'ruf, bukan Kibar. Kalau ucapin kredibel ini maksudnya apa? Karena apa? Syarat seorang berdakwah itu bukan terkenal, tapi mumpuni dan ada rekomendasi, itu wajib. Kenapa kok emosi seperti itu? Karena apa? Dengan orang itu belajar agama serius, itu akan bilang seperti itu. Apa? Pengajian Ustaz yang nggak terkenal kan nggak terkenal kan? Bukan nggak mumpuni kan? Kayak gitu. Kita jawab nggak terkenal kan? Bukan nggak mumpuni. Kalau mumpuni wajib, terkenal nggak wajib. Ada sebagian ustadz itu menghindar, tidak mau. Untuk Ma'ruf apa? Kibar? Enggak dua-duanya. Kenapa dijelaskan seperti ini? Yaitu dari sisi akhlak, membentuk akhlak. Jangan sampai untuk belajar bahasa Arab mudah meremehkan orang lain. Siapa itu? Jangan seperti itu. Orang bilang bendarin, nggak kenal. Murid-murid liman seperti itu, nggak mau. Murid-murid liman itu mengedepankan husnudzon. Tidak apa, meremehkan orang lain. Apa itu? Jangan. Apalagi terlebih dengan ustadz-ustadz yang tidak terkenal. Baik husnudzon bersama mereka. Ilmu kita itu belum ada apa-apanya. Dulu itu anak pernah disampaikan sama Ustaz Mulai Sambudi itu. Di saat anak izin ikut Syekh Abdul Razak tahun 2011 apa ya? Itu apa? Setelah itu dikumpulkan semua murid-murid beliau termasuk anak. Inilah kalau orang-orang bodoh mesti apa yang dilihat itu jadi hukum. Memang maksudnya Ustaz, apa maksudnya? Kenapa? Ada Syekh, bukan anak lagi menjatuhkan Syekh berusaha. Lah, tidak. Tapi anak sedang menukil Ustaz Mulai Sambudi bahwasanya ada yang lebih kibar, bukan lebih terkenal gitu. Ada yang lebih kibar.
Siapa waktu itu sebelum Syekh Sa'ad datang itu? Anak juga asing, Syekh Sa'ad Asy'ari. Itu ulama kibar, tapi nggak terkenal di Indonesia. Betul, pas giliran beliau datang, lebih budak mana? Syekh Abdul Razak. Kenapa kok Syekh Abdul Razak kok bikin rombongan? Syekh Ali, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kok enggak? Kenapa? Karena ma'ruf. Harusnya punya hak semua. Syekh Ali, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Khalid, Syekh Musa, punya hak semua. Rombongan Syekh Musa. Siapa itu? Ente siapa? Paham? Pas giliran besar, Syekh Asy'ari siapa? Nah, antum tuh nggak kibar, nggak ma'ruf, jawabannya kayak gitu. Antum tuh nggak kibar, nggak ma'ruf. Syekh Asy'ari itu sudah masuk ke Hayatul Kibarul Ulama. Ini anak menukil loh, kalau bilang tidak menjatuhkan Syekh Abdul Razak lah, tidak sama sekali. Menunjukkan kualitas kita sebenarnya, kualitas kita. Orang mau coba hukum boleh atau tidak, haram atau tidak TV. TV boleh, itu boleh. Ada orang berilmu, kitab di mana, kitabnya mana, dalilnya mana. Kayak seperti itu kan? Kayak seperti itu kan? Kita jangan kata Ustaz Fulan untuk bilang minta ini awal banget. Bahasa Arab, dalilnya mana dalilnya? Di kitab mana minimal, di kitab mana saya mau rujuk, saya mau lihat. Coba antum mendengar orang berbicara, katanya dengan dalil yang mana, antum lebih dengarkan yang mana? Misal teman antum, ini dalilnya di ayat ini, di hadis ini, di kitab ini, dengan ini kata Ustaz Fulan nggak boleh. Antum lebih percaya mana? Yang benar. Lebih percaya mana? Katanya atau yang pakai dalil? Yang sudah antum lakukan aja lah. Percaya yang katanya atau yang pakai dalil? Bukan, masih penyakitan kan? Masih penyakitan. Yang benar. Dijawab ini masih banyak orang kan? Dijawab. Kalau anak nggak menyebutkan Ustaz, temen antum sebaya seleting berbicara, ini nggak boleh. Kata Ustaz Fulan nggak boleh. Satunya bilang ini nggak boleh, sebabnya Rasulullah bersabda, ayatnya ini, bunyinya ini, di kitab ini. Lebih percaya mana? Nomor 1 atau nomor 2? Kenapa? Ada dasarnya. Berarti tinggalkan kita ini menyebut katanya. Tidak berkualitas sama sekali. Apalagi orang belajar bahasa Arab, ini kata Fulan nggak boleh, Ustaz Fulan nggak boleh, pokoknya mau dibilang-bilang. Pasti kenapa senyum-senyum? Melakukan masih? Iya. Kapok sekarang kapok? Coba? Karena nggak mau. Antum belajar bahasa Arab, kecek masih kata ini dia orang ngomong kata ini. Nah kalau kata Syekh, nah ini bukan kata. Biasanya kalau orang udah menyebutkan qala Syekh, orang ini itu udah capek meneliti, ya, udah capek meneliti, baca kitab, bertanya kepada ustadznya, bertanya kepada temannya. Tapi kalau kata Ustaz Fulan, bertanya nggak sering? Nggak. Paten serengi, tahu nggak paten serengi? Cuman dengar, cuman baca tulisan, di situ apa? Kita menyimpulkan. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa kok kajian rutin itu banyak orang nggak senang? Kenapa? Karena membuat cepat pinter orang belajar. Iya. Dan syaitannya lebih banyak digoda. Tambah penting ilmu tersebut mesti tambah sedikit. Tauhid dibikin ngantuk, dibikin malas. Semakin
berbobot mesti semakin berat gitu. Coba antara Cikarang Utara sampai Cikarang Timur tadi menyebutkan segini ini banyak apa sedikit? Dengan jumlah Cikarang Timur, Cikarang Barat, Cikarang Utara sedikit atau banyak? Nah, antum itu sudah dipilih buat mau dipertahankan sampai bisa atau mencicipi? Hah? Sampai bisa atau mencicipi aja? Kalau mencicipi salah ke kawasan kuliner yang ada. Lanjut. Mas Pulau sini berapa? Hah? Senang apanya nih? Sehat. Insya Allah nanti antum jadi mahal, dapat jodohnya mahal. Asalkan antum bisa bahasa Arab tapi, ya. Dan iya nasihat tak akan disebutkan oleh Asusyono. Di saat nanti antum menyebutkan bahasa Arab ini mudah, antum jangan bilang ya mudah jangan, tapi amin, ya. Ini pelajaran ini sangat mudah nih. Jangan mudah buat antum saat anak belum tahu mudah. Jangan dibantah, itu syaitan. Ya, di saat sampai ini mudah. Ya, insya Allah mudah. Ya, Pak. Jangan mudah. Nah, ya udah. Mau antum bantah sendiri kok. Yaminun kanan. Yaumun udah. Kolamun pulpen, kitabun lawannya pulpen. Sekarang nomor 2, tanda isim yang nomor 2, menerima alif lam. Nah, alif lam ini Ikhwan, alif lam ini membatalkan atau menghilangkan tanwin. Gak boleh dibaca al-yaminun. Kita husnudon gak belajar. Ya, kalau ada orang baca al-yaminun berarti enggak belajar. Misal gundulnya, ini gundul atau berharokat? Berharokat. Berharokat atau gundul? Berharokat. Karena apa? Karena udah belanja dulu. Harokatnya udah ada belanja, grosir, enggak eceran. Kalau antum ini gundul sebabnya apa? Belum belanja harokatnya. Nah sekarang lagi belanja harokat. Gundul atau harokat? Nah, itu yang jujur. Masih? Nah, berarti nantinya? Nah, itu jangan gundul, jangan. Makanya antara saya belum bisa dengan tidak bisa itu berbeda, Pak. Ya, saya belum bisa dengan tidak bisa itu berbeda. Saya belum bisa berarti ada usaha sampai bisa. Kalau saya tidak bisa memvonis berhenti untuk dirinya biar utuh dan itu. Nah, bisa nih. Nah, ini yaumun. Nah, di saat ada alif lam, yaumu, al-yaumu. Nah di saat ada seperti ini kok dibaca seperti ini al-yaumu. Oh husnudon, nggak belajar bahasa Arab gitu. Nah yang belajar bahasa Arab alif lam kok dikasih alif lam kok dibaca tanwin, ya keterlaluan. Kalau ini nih suatu hari, yaumun artinya suatu hari. Tapi kalau al-yaumu hari ini ataupun hari itu, kok bisa muncul ini atau itu? Alif lamnya. Jadi menunjukkan itu atau ini. Insyaallah. Coba yang nggak belajar bahasa Arab, apa tahu? Dan buktinya tadi mana? Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya apa? Pada hari ini. Loh, pada hari ini disebut di mana? Sebelah mana? Ada alif lamnya. Coba yang ngajinya udah berapa tahun? Bisa. Kenal dakwah ini udah berapa tahun? 2006. Anu? Baru kenal, dipuji. Kenal manhaj salaf.
baru. Iya, tahun berapa? Ya 2015-an baru. Itu baru. Pengalaman kerja aja mesti ditulis minimal pengalaman kerja 1 tahun baru. Berapa tahun? 2011 sampai sekarang berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Penjelasan tentang ini udah lama atau baru sekarang? Di dalam surat Al-Maidah al-yauma akmaltu terus disebutkan kok pada hari ini dijelaskan ada alif lamnya. Hari ini atau dulu? Udah tahu. Nah, itu jaminan seseorang itu paham bukan dari lamanya belajar. Bermanhaj salaf dari dulu gak jaminan budi, gak jaminan. Ada orang yang ngaji 15 tahun, 20 tahun masih awam. Mending semi awam, awam. Dianggap manhaj salaf itu jenggot, singkrang, bukan itu. Bukan itu. Begitu juga apa? Antum jangan merasa diliman, apalagi teman-teman yang udah di kelas lanjutan itu. Ih, junior kepet, gaplok ya, satu-satu. Nggak ada itu istilah senior. Nggak ada. Akan menjatuhkan diri kita. Kalau ini orang baru, nggak bisa apa-apa. Jangan-jangan sayur-sayur. Ya. Jangan kita berpikir bahwasanya orang baru itu apa? Tidak punya ilmu, malah kita berhati-hati. Kayak kemarin pas hari Sabtu. Bukan Sabtu Wakil atau Sabtu Minggu. Itu apa? Ada Ustadz Hanif Zahron. Zahron. Nah. Itu apa? Datang kalian. Terus ketemu sama ahli pajak. Saya mau ketemu sama besar. Langsung belum apa-apa lah udah ditimpali. Mau daftar bahasa Arab ya? Husnudon dulu gitu loh. Husnudon dulu. Kenapa kok nggak bisa baca raut muka? Berarti masih belum bisa. Tapi kalau orang yang berilmu melihat orang mau bentuk apapun tahu ini ustadz ataupun bukan itu tahu. Ada pun orang teman-teman kebanyakan yang makanya yang ikut tabligh akbar itu nggak bisa membedakan ustadz atau tidak, nggak bisa. Sampai muncul ustadz ini langsung ditimpali sama Haji Bejo. Ini gimana sih? Ini kan yang mengajar kita. Diantarin aja sama. Nah, dengar dari mana? Dari guru yang lain. Masa baca itu saya? Sama Ustaz Dari, kamu boleh belajar bahasa Arab ya? Untuk langsung langsung diingatkan, coba nanti kalau udah berlangsung KPR-nya. Ya, kok ini mau ngajar saya? Dan sedikit cerita, awal malam Kamis, dulu pas awal malam Jumat di Sifakundi pertama, itu ada jamaah ya, berjamaah, pakai motor, anak masih di atas motor, terus ngajakan, ayo, nanti ada kajian, ayo duduk. Bukan masuk, ini bentar lagi ada kajian ini perdana. Nggak tahu perdana di Telkomsel atau enggak. Pas giliran yang naik, orang itu Ustaz kok ini? Alhamdulillah gak ditambang, karena gak ada. Karena gak makruf gitu loh. Gak makruf. Dan itu disaksikan sama teman-teman dari situ. Dia makan dia jangan ngomong sini. Ya ajak, ayo masuk. Ada kajian ini perdana. Paham? Berangkat enggak? Adik, paham? Berangkat tidak? Berangkat tidak? Berangkat tidak? Paham belum? Sudah berubah kita belum? Sudah berubah belum? Berapa persen? Sudah belum? Sudah berubah belum kita? Sudah. Berapa persen? Banyak? Sedikit. Enggak, perubahannya banyak, pahamnya sedikit. Yang wajib itu seperti itu. Berubah itu wajib banyak, tapi untuk
pemahamannya itu pelan-pelan. Jadi di saat kita salah itu segera gitu. Punya azam itu apa? Keinginan kuat untuk berubah. Kalau saya bodoh, orang merasa pintar itu bodoh. Tapi kalau orang merasa bodoh, nah di saat antum datang itu harus rasa kosong, jangan merasa isi, gak bakalan bisa diisi. Lanjut. Dapat apa ini artinya? Belajar bahasa Arab atau belajar apa? Mana? Maunya kayak gini atau monoton aja? Kayak gini aja seringan. Oh seringan, jangan seringan. Enggak, kita fokus ke bahasa Arab aja gitu. Kalau kita bahasa fokus ke bahasa Arab kita jadi ngantuk. Makanya kok seringan jangan seringan. Pelajaran akhlak dan ini perlu disisipi gitu loh. Nah, jangan seringan. Gimana? Kemana? Istri aja belum punya. Masuk malam. Ya, kejar ya. Ini aslinya harusnya apa? Masuknya satu ahad gitu. Sebabnya apa? Udah ada udur. Satu ahadnya kan libur.